Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 bimbingan konseling yang akan menyampaikan materi mengenai pendekatan hipnoterapi dalam konseling. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Nur Afni Oktavia sebagai pemateri pertama dan moderator. Yang kedua yaitu Linda Wahyuni sebagai pemateri kedua. Yang ketiga yaitu Fatimatu Zahra sebagai pemateri ketiga dan Muhammad Wahdan sebagai pemateri keempat. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video berikut ini. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian hipnoterapi. Hipnoterapi adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari manfaat sugesti untuk mengatasi masalah pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Menurut KBBI, hipnoterapi adalah metode penyembuhan gangguan jiwa dengan membawa penderita ke suatu keadaan trans agar penderita mengeluarkan isi hatinya. Hipnoterapi adalah segala sesuatu yang terkait dengan kekuatan penggunaan sugesti, di mana sugesti tersebut dapat menghasilkan efek terapeutik atau penyembuhan bagi konseli. Hipnoterapi dapat diartikan sebagai sebuah metode penyembuhan atau penguatan diri seseorang ke arah positif melalui rekonstruksi alam bawah sadar dengan membuang pikiran-pikiran negatif dan kemudian diganti dengan pikiran-pikiran negatif dengan cara pemberian sugesti. Selanjutnya yaitu ada tujuan hipnoterapi. Yang pertama, menyelesaikan masalah. Tidak hanya meringankan masalah ruhani, tetapi dapat juga mengatasi masalah fisik. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi. Misalnya, jika ada seseorang yang tidak berhasrat lagi untuk hidup, maka dengan hipnoterapi, orang tersebut diberi sugesti agar memiliki motivasi dan alasan kembali untuk hidup. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan diri. Seseorang yang tidak percaya diri dengan bantuan hipnoterapi akan dapat meningkatkan kemampuan diri pada suatu hal yang dianggapnya tidak mungkin. Dan yang keempat, mengatasi gangguan emosi atau psikiatri. Pada orang dengan gangguan psikiatri pasti mengalami gangguan emosi juga. Emosi cenderung tidak bisa dikontrol dan sering mengamuk. Hipnoterapi mampu mengurangi gejala tersebut dan membuat klien lebih tenang. Baik, selanjutnya yaitu konsep hipnoterapi. Dalam konsep hipnoterapi dikatakan bahwa manusia dipengaruhi oleh dua hal dalam setiap tindakannya, yaitu pikiran sadar dengan pengaruh 12% dan pikiran bawah sadar dengan kekuatan pengaruh 88%. Pikiran sadar bekerja pada 4 hal: identifikasi informasi yang masuk kepada diri seseorang, komparasi informasi, analisis, dan memutuskan. Sementara pikiran bawah sadar meliputi belief system, emosi, memori, jangka panjang, kepribadian, intuisi, kreativitas, dan persepsi. Selanjutnya, beta adalah kondisi otak ketika manusia dalam keadaan normal. Ketika seseorang dihipnotis, kondisi normalnya tersebut dalam kurung beta bergeser ke kondisi alfa. Dalam penelitian diketahui bahwa kondisi hipnosis seseorang berada kondisi alfa dan theta. Semakin dalam kondisi hipnosis seseorang, maka kian rendah gelombang otaknya. Baik, perkenalkan, nama saya Fatimatu Zahra. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang aplikasi pendekatan hipnoterapi dalam konseling. Yang pertama yaitu ada pre-induction atau interview.
Pre-induction dapat berupa percakapan ringan, saling berkenalan, serta hal-hal yang bersifat mendekatkan seorang hipnoterapis secara mental terhadap klien, atau dapat juga disebut dengan rapport building. Hipnoterapis juga membangun penghargaan mental. Hipnoterapis juga akan membangun penghargaan mental klien terhadap masalah yang dihadapinya. Selanjutnya yaitu ada suggestibility test. Uji sugestibilitas adalah untuk menentukan apakah klien termasuk ke dalam orang yang mudah menerima sugesti atau tidak. Selain itu, uji sugestibilitas juga berfungsi sebagai pemanasan dan juga untuk menghilangkan rasa takut terhadap proses hipnoterapi. Yang ketiga yaitu ada induction. Induksi adalah cara yang digunakan oleh seorang hipnoterapis untuk membawa pikiran klien berpindah dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadar. Yang keempat yaitu ada deepening. Deepening adalah kelanjutan dari induksi. Induksi hanya sebatas menghantarkan konseli kepada kondisi trance, sedangkan deepening adalah proses memperdalam keadaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada terapi prosedur. Selanjutnya, hipnoterapis akan memberikan berbagai teknik hipnoterapik yang sesuai dengan permasalahan dan kondisi klien. Selanjutnya adalah teknik hipnoterapi. Yang pertama, suggestion therapy atau terapi sugesti, yang dimana alam bawah sadar manusia dapat menerima sugesti yang akan menjadi nilai baru sepanjang nilai tersebut tidak bertentangan dengan dasar. Sugesti yang diberikan menggunakan bahasa yang sederhana, diulang-ulang dan menggunakan diksi yang emosional. Yang kedua, circle of excellence. Pemberian suatu simbol-simbol tertentu untuk membentuk suatu karakter yang diinginkan oleh klien. Misalnya sebagai motivator, artis, dan sebagainya. Klien diajak untuk memasuki suatu lingkaran imajinasi yang berisi nilai-nilai positif yang diinginkan oleh klien tersebut. Lalu yang ketiga, teknik role model. Setiap orang pasti hampir memiliki sosok yang dikagumi atau memiliki idolanya sendiri. Nah, teknik ini digunakan agar klien mempunyai dan termotivasi menjadi lebih baik sesuai dengan idolanya tersebut. Dengan cara klien diminta untuk membayangkan, meresapi karakter dan merasakan dirinya sebagai sang idola tersebut. Lalu agar karakter idola meresap dalam dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah timeline. Pasti setiap orang memiliki kenangan, baik itu kenangan manis ataupun pahit. Nah, dalam teknik ini, klien diminta untuk membayangkan garis kehidupan atau cerita kehidupan. Bisa berupa fakta maupun imajinasi tersendiri. Lalu, klien diminta untuk menjalaninya serta mengambil hikmah dari garis hidup yang dilaluinya itu.